Yo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang berbau bukan pasar modal, bukan pasar saham tapi ke pasar obligasi. So, apparently gue baru aja melakukan valuasi sebuah perusahaan namanya Mayora. Dan Mayora ini yang gue valuations atau gue analisa itu mengenai obligasinya. So here's the catch. Mayora itu punya duit kas 3 triliun dan dia punya kemampuan untuk membayar hutangnya, bunga utangnya aja dalam satu kali siklus mereka beroperasi 10 tahun bunga utang itu bisa dibayarin. Punya 3 triliun, mau menerbitkan utang sebesar setengah setengah triliun, ada utang jatuh tempo juga setengah triliun, dan utangnya itu entah nggak tahu kenapa kalau misalkan lu ngecek itu ternyata nggak butuh ada utang, nggak harus ada utang di perusahaan tersebut. So setelah gue cross check dengan ngobrol dengan mayoranya sendiri, gue ngobrol dengan kreditor yang lain, dan gue ngobrol dengan lembaga rating, ini yang terjadi. So Mayora sendiri sebenarnya ternyata memang mereka nggak butuhin yang namanya utang, tapi mereka mau menerbitkan utang karena untuk menurunkan cost of capitalnya mereka. Kenapa? Kalau misalkan lo belajar corporate finance, ada istilahnya weighted average cost of capital. Jadi cost of capital paling tinggi adalah menggunakan modal dari investor. Kenapa? Ya jelas, investor karena punya kepemilikan, resikonya tinggi, dia minta pengembalian modal lebih tinggi dibandingkan yang namanya pemegang obligasi ataupun pemegang hutang. Maka dari itu obligasi stratanya lebih tinggi, pemegang utang kayak perbankan lebih rendah, dan lain-lain sebagainya, dia akhirnya turun ke bawah rate-nya. Nah, setelah itu mereka dengan menerbitkan hal tersebut, kalau di blending dengan mereka punya cost of capital dari equity-nya, maka akan menghasilkan cost of capital yang lebih rendah. Tentu aja dong. Bayangin gini, kalau lu butuh modal 1 triliun, 500 modal lu, 500 lagi utang. Nah, dengan lu misalkan bisa ngasilin kayak let's say 20% keuntungan, kalau misalkan bunga utangnya cuma 5%, artinya kan sebenarnya lu menghasilkan keuntungan kalau 20% berarti 200 miliar. Bunga utangnya lu harus bayar 5%, artinya lu membayar sekitar 50 miliar. Jadi total keuntungan lu 150 miliar. 150 miliar kalau misalkan modal lu 500 miliar, berarti 150 per 500 kurang lebih sekitar 30%. So apparently ketika lu menggunakan leverage, keuntungan lu tiba-tiba akan naik. Nah itu kalau misalnya perusahaannya bagus. Kalau perusahaannya jelek bagaimana? Tentu akan berlaku sebaliknya gitu. Bagaimana kalau misalkan keuntungan lu turun bukan 20%, ya lu mesti tetap harus bayar bunga utang tersebut kan. Nah konsepnya seperti itu. Kenapa Mayora menerbitkan utang tersebut? Padahal punya uang kas 3 triliun. Jadi dia bisa bayar pakai uang kas tersebut. Setelah dibayar mereka nggak perlu menerbitkan obligasi lagi. Itulah yang menyebabkan kenapa mereka menerbitkan utang walaupun mereka nggak butuh-butuh amat. Di sisi lain yang menarik adalah rating dari agensi rating Pevindo itu menghasilkan double A, dimana kalau misalkan ngelihat dari sebuah company kayak gini, gue rasa dikasih triple A juga oke sih. Gue udah banyak banget ngelihat company yang lebih buruk dibanding Mayora ini dan menghasilkan rating triple A. Alasannya sesimpel bahwa mereka mendapat penugasan khusus dari negara, atau mereka di backup dengan perusahaan yang jauh lebih besar dan lebih sustain dibanding perusahaan itu sendiri. Nah itu kayak menurut gue doesn't make any sense, karena walaupun lo mau di backup dan segala macam bagaimanapun gitu, nggak bisa menghasilkan itu sebagai double A, triple A gitu, karena perusahaan tersebut akan sustain. Dan menurut gue kayak dari sisi investor, mereka juga nggak mau untuk serta merta top up kalau misalnya perusahaannya berbahaya gitu kan. So kenapa harus dikasih rating yang benar-benar bagus gitu? Sebagai contoh, rating dari EBA Garuda itu double A karena mereka mendapatkan asuransi atau insurance yang dimana gue nggak ngerti juga sejarahnya sekarang bagaimana. Katanya sih denger-denger insurance-nya dia bilang force major, jadi tidak mau membayar dari bunga obligasi tersebut, sehingga sekarang ada rapat umum pemegang obligasi ataupun EBA itu yang gue nggak ngerti bagaimana uh, apa bagaimana penyelesaiannya gitu.
double A. Pertama kali keluar triple A Palan itu adalah Garuda. Walaupun mereka berkata bahwa ini karena ada begini dan begitu dengan caranya berbeda dan segala macam, bagi gue nggak make any sense. Tapi begitulah badan rating bekerja gitu. Badan rating bekerja, mereka melihat keamanan, mereka melihat dari nama besar juga, mereka melihat dari banyak hal, dan faktor-faktor tersebut memfaktorkan, dan banyak menurut gue kayak berbentuknya kualitatif ya, kualitatif, uh, sehingga ya nggak ada angkanya gitu, nggak bisa diangkain, dan itulah yang keluar. Nah, balik lagi ke obligasi Mayora tersebut, ya Mayora dikasih double A, Mayora dikasih double A, dan gue bertanya dengan badan rating tersebut, gue ngerasa kayak kenapa dikasih double A, mereka tuh bisa aja berhak dengan triple A mereka. Alasannya sesimpel bahwa di industrinya tersebut ada Indofood. Indofood yang lebih besar dibanding Mayora dan merupakan market leader itu hanya mendapatkan kredit rating double A+. So, ketika lu menjadi sebuah perusahaan yang bukan market leader, dan market leader lu dalam pengelolaan modal bodoh, ya hasilnya seperti itu. Gue nggak bilang Indofood itu bodoh atau enggak ya, cuman Indofood gue juga nggak tahu kenapa nggak bisa dapat triple A gitu. Tapi gue misalnya gue ngelihat Mayora berhak atas triple A tersebut, ya more for investor, karena double A tersebut gue bisa menghasilkan, atau company bisa menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan kalau misalnya gue memegang Indofood doang gitu. Ya gue mau juga sih, karena kita juga punya obligasi Indofood. Tapi intinya kayak gitu. Kalau misalnya gue sebagai kredit kredit investor, gue ngeliat antara Indofood apa Mayora gue bilang Mayora jauh lebih baik dibanding Indofood in terms of safety-nya gitu. Indofood nggak seperti itu juga, walaupun dia punya kas yang cukup tinggi, tapi bunganya beban hutangnya nggak sebaik manajemennya dari Mayora gitu. Nah, ya dari tadi gitu, ada industri kita lihat yang besar ternyata kredit ratingnya double A, yang kecil ya nggak mungkin lebih tinggi dibanding double A. Lu ngelihat lagi kayak parent company, ini banyak banget terjadi di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan karya-karyaan. Ada banyak perusahaan karya-karyaan yang anak usahanya jauh lebih sehat dan bagus dibanding universitas lagi, dibanding uh, karya-karyaan tersebut. Tapi yang jadi masalah adalah karena parent company-nya coba dapat single A, ya mereka dapat utang juga single A juga, dan itu menurut gue kayak doesn't make any sense, karena anak usaha ini jauh lebih kecil, lebih sehat, dan lebih baik dibandingkan parent company-nya. Dan kalau misalkan lu ngelihat dari sisi kredit investor ataupun dari sisi lembaga rating kredit ini, lu bakalan ngelihat sisi yang sama di investor pasar saham. Gue pernah bilang gue pegang Wijaya Karya menurut gue masih jauh lebih sustain, lebih bagus dibandingkan kalau misalkan gue pegang Wika. Akan tetapi ya investor melihat kayak ya sudah, kalau Wika-nya jelek, Wijaya Karya juga ikutan jelek, dan hasilnya kalau misalkan gue lihat sepanjang sejarahnya, kalau lu pegang Wika justru lu lebih safe dibanding pegang Wijaya Karya. Akan tetapi ada banyak faktor anomali yang terjadi, seperti misalkan BRI Agro yang akhirnya bisa lebih tinggi dibanding BRI-nya, dan itu tidak terjadi di Wijaya Karya. Ya my luck doesn't good lah, my luck keberuntungan gue nggak begitu bagus lah untuk urusan begini. Tapi itulah pandangan gue terhadap sebuah company, bahwa parent company yang buruk bukan berarti anak perusahaannya juga buruk. Tapi anak perusahaan yang jelek bukan berarti parent company-nya juga jelek. Bisa terjadi kalau misalkan ternyata parent company-nya tersebut punya sumber income yang jauh lebih besar dibanding anak perusahaan yang hanya secuil doang yang menghasilkan kerugian itu. Bisa dan banyak terjadi. Kalau misalkan gue bisa ngelihat kayak BMTR itu holding dari MNC dan segala macam. Kalau lu ngeliatin dari sisi mereka punya mereka punya sales growth dan segala macam, itu jauh lebih baik dibanding lo MNCN dan lain sebagainya. Tapi faktor penggeraknya dari mana? MNCN gitu. Dan gue bahkan menurut gue kayak gue paham kenapa Lokeko memegang BMTR. Akan tetapi yang jadi masalah balik lagi kayak buat gue mungkin
bukan my cup of tea karena terlalu banyak perusahaan yang harus gue valuasi kalau misalkan gue masuk ke BMTR gitu, dan gue nggak mengerti semua company tersebut. So that's it kalau misalkan menurut gue dari cerita ini, bahwa dalam valuasi coba deh cek, entah lo sebagai kredit investor, lo sebagai investor saham, lo cek kalau misalkan lo menemukan sebuah company yang bagus, lo cek parent company-nya apakah bisa lo invest juga, lo cek anak perusahaan dari company tersebut apakah bisa lo investasikan juga, karena ada banyak hal ataupun investasi yang gue benar-benar kelewat, seperti layaknya Petrosi. Dibanding Petrosi gue nggak ngecek Indika, akhirnya gue melewatkan investasi yang baik tersebut. So that's it for now. Kalau ada pertanyaan di bayutabusala@gmail.com atau ke Instagram gue @bayutabusala, DM aja, tanya aja, gue bakalan dengan senang hati untuk membalas pertanyaan kalian. Oke, bye.